Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amal. Udzakiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyah billahi tabaraka wa ta'ala. Kita awali ngaji kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada penjelasan tentang pentegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala adanya tanpa bertempat dan tanpa berarah. Qala al-muallifu rahimahullah, lidzalika ahlus sunnati yaqulun Allahu ta'ala mawjudun bila makani wala jihah. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah mereka mentegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adanya tanpa tempat dan tanpa arah. Pada kelompok Al-Wahabiyah, ya, kelompok Al-Wahabiyah, mereka berkeyakinan bahwa Allah adalah jismun qaidun alal arsy. Al-Wahabiyah, ya, mereka berkeyakinan Allah adalah jisim yang duduk di atas arsy. Ya. Dalam kitabnya Fathul Majid, ya, yang dikarang oleh Abdurrahman bin Hasan, halaman 356. Ini kitabnya Wahabi. Jadi dalam kitab tersebut, ya, Wahabi memaparkan keyakinannya bahwasanya mereka itu, ya, berkeyakinan Allah adalah jisim. Allah adalah benda, ya, yang duduk di atas arsy. Dan mereka biasanya nanti ditambah perkataan lagi untuk mendoktrin kepada orang-orang awam supaya menganggap bahwa keyakinan mereka adalah benar. Jadi mereka mengatakan Allah itu jisim, ya, yang duduk di atas arsy tapi tidak sama dengan makhluknya. Mereka sering mengatakan seperti itu. Mereka berpura-pura bahwasannya mereka tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ada yang seperti itu, berpura-pura demikian. Ya, terus mereka mengatakan kepada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang membayangkan itu kalian, yang menyerupakan itu kalian. Ya, kata mereka, kami tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kami hanya berkeyakinan sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan Allah duduk di atas arsy. Ya, katanya Allah duduk di atas arsy. Duduknya tidak sama dengan duduknya makhluk. Allah itu sangat besar, ya, tidak ada batasnya.
yang tahu hanyalah Allah. Mereka sering seperti itu. Ya, ucapan-ucapan yang demikian tidak menyelamatkan mereka dari kekufuran. Karena dengan mereka mengatakan bahwasannya Allah duduk di atas arsy dan duduknya tidak sama dengan kita, dengan makhluk, ini tetap ya dihukumi mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena sama saja dengan dia mengatakan Allah makhluk, tapi ya berbeda dengan makhluknya. Sama saja dia mengatakan Allah makhluk, ya, tapi tidak sama dengan makhluk yang lain. Nah, jadi ungkapan mereka mengatakan Allah duduk di atas arsy, tapi duduknya tidak sama dengan duduknya makhluk. Itu sama dengan ya perkataan bahwasanya Allah itu makhluk, tapi ya tidak sama dengan makhluk. Sakta al-Wahabiyah seperti itu. Di antara kesesatan mereka demikian. Nah, kita tegaskan, kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala maujudun bila makanin wala jihah. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Keyakinan ini adalah keyakinannya para nabi dan para rasul. Keyakinan ini adalah keyakinannya para sahabat nabi, para ulama salaf dan para ulama khalaf dari golongan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Keyakinan kelompok mayoritas ya adalah berkeyakinan Allahu maujudun bila makani wala jihad. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Kemudian kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya ada tanpa tempat ya dan dibuktikan dibenarkan secara akal adanya Allah taala ada tanpa tempat. Artinya akal menerima ya, akal itu menerima bahwasannya Allah itu ada tanpa tempat. Kita dahulukan penjelasan bahwa apa yang dinamakan tempat. Ya, tempat itu adalah al-faraghul ladzi yashghaluhu al-jism. Tempat, ruangan yang kosong yang ditempati oleh benda. Nah, ini namanya tempat. Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil 'alamin. Allah ya tidak membutuhkan kepada alam semesta ini. Kita tahu yang dinamakan alam adalah kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Ya, di antara alam adalah tempat, kemudian waktu, terus kemudian arah, ya, cahaya dan kegelapan. Ini namanya alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak membutuhkan kepada alam semesta ini. Adanya Allah Ta'ala azalau wa abadan. Adanya Allah Ta'ala azalan wa abadan. Tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Maka Allah Ta'ala tidak membutuhkan tempat. Allah tidak membutuhkan sesuatu untuk ditempatinya. Allah tidak membutuhkan terhadap arah. Al-Imam Al-Ghazali ya dalam kitab fi Al-Arba'in fi Usuluddin halaman 8. Beliau mengatakan wa annahu la yahullu fi syai'in. Maknanya ya bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menempat di dalam sesuatu. Ya. Karena Allah Ta'ala laisa kasyai'in minal asya.
Karena Allah Ta'ala ya tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Allah bukan benda kasif. Apa benda kasif? Kemarin benda yang bisa dipegang oleh tangan. Allah juga bukan benda latif. Apa benda latif? Benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Nah, wat tahayyuz bertempat adalah sifatnya benda, baik benda kasif ataupun benda latif. Jadi benda kasif dan benda latif itu bertempat, berarah. Allah bukan benda dan tidak menyerupai dengan benda. Maka Allah tidak bertempat dan juga tidak berarah. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ya berfirman wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Maknanya dia Allah taala zat yang menciptakan ya al-laila waktu malam wan nahara waktu siang wasyamsa wal qamar yang menciptakan matahari dan bulan kullun ya kullun fi falaki yasbahun, masing-masing dari semuanya itu ya beredar di garis edarnya. Artinya malam, siang, ya kegelapan, cahaya, matahari, bulan, semuanya itu bertempat dan berarah. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya ya, dan pencipta itu tidak serupa dengan ya yang diciptakannya. Maka Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dalil tentang ya Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah di dalam Al-Qur'an cukup dengan firman Allah taala yaitu ayat laisa kamitslihi syai' yang artinya ya tidak ada satupun yang menyerupai Allah baik satu segi maupun beberapa segi. Dan tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Allah tidak menyerupai dengan segala sesuatu pun, baik satu segi maupun beberapa segi, dan tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Pada keterangan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa ayat laisa kamitslihi syai' adalah ayat yang paling jelas dan paling tegas tentang menjelaskan ya prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu mensucikan Allah Ta'ala dari keserupaan terhadap makhluknya secara total. Ya. Jadi dari ayat laisa kamitslihi syai' ya, ini menunjukkan makna ya Allah tidak bertempat dan tidak berarah. Karena apabila ya dikatakan Allah itu bertempat, maka bagi Allah Ta'ala banyak yang menyamainya. Ya. Dan pasti Allah memiliki dimensi panjang, lebar, dan kedalaman. Dan sesuatu yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan kedalaman, ini berarti sesuatu yang baru. Sesuatu yang mengalami ketiadaan. Sesuatu yang baru itu membutuhkan kepada zat yang mentertentukan dimensi tersebut. Baik panjang, lebar, dan kedalamannya. Jika dikatakan seperti itu, berarti Allah membutuhkan. Lah sifat butuh itu berlawanan dengan sifat wajib bagi Allah Ta'ala yaitu al-qidam yang artinya adalah adanya Allah tanpa permulaan. Adanya Allah tanpa didahului oleh ketiadaan.
Sedangkan sifat membutuhkan itu menunjukkan diawali oleh permulaan. Ya. Dan sifat membutuhkan ini adalah sifat yang menunjukkan bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang baru. Maka mustahil bagi Allah Ta'ala bertempat. Karena apabila dikatakan Allah bertempat, berarti Allah butuh terhadap sesuatu. Dan pasti Allah memiliki bentuk ukuran tertentu. Jika demikian, maka Allah membutuhkan kepada sesuatu yang lain untuk mentertentukan bentuk ukuran tersebut. Sehingga mustahil, baik secara syara maupun secara akal, Allah bertempat dan berarah. Ini dalil dari Al-Quran yang menunjukkan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Kemudian, dalil yang diambil dari hadis, yaitu hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnul Jarud dan Imam Al-Baihaqi. Ya, isi hadisnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Ya, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Yang artinya adalah Allah ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan, dan tidak ada satupun selainnya. Ini sanad hadisnya adalah sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Karena di dalam bahasa Arab ada yang naqis dan ada yang tam. Karena ini termasuk amil yang merusak susunan mubtada dan khobar. Amil yang merusak susunan mubtada dan khobar. Karena pengamalan kana adalah merofakan isim dan menasobkan khobar. Ini sekilas saja tentang ilmu nahwi karena kaitan dengan ini. Jadi semisal ada lafadz Zaidun qaimun. Lafadz Zaidun tarkibnya menjadi mubtada, qaimun tarkibnya menjadi khobar. Sebelum kemasukan kana. Setelah kemasukan kana, maka susunan tersebut dirusak oleh kana. Menjadi kana Zaidun qaiman. Zaidun yang sebelumnya ditarkib menjadi mubtada, setelah kemasukan kana menjadi isimnya kana. Ya, qaimun. Ya, yang asalnya dibaca qaimun, setelah kemasukan kana dibaca nasab menjadi qaiman. Lah, kana itu ada yang nakis, ada yang tam. Kana yang nakis, kana yang membutuhkan khobar. Ini namanya kana yang nakis. Kana yang tam, kana, lafadz kana yang tidak membutuhkan khobar. Nah, jika kana yang tam, maka maknanya adalah hasola, telah terjadi. Ditemukan hasola wa wujida. Ya, kalau bahasa makna pesantren biasanya ya tinemu, ya maknanya tinemu. Untuk membedakan kana tam dan nakis, kalau kana tam itu maknanya tinemu, ya, hasola wa wujida. Tapi pada kana yang dinisbatkan kepada Allah ini, kana Allahu, kana di sini adalah kana yang tam, yang tidak membutuhkan terhadap khobar, tapi maknanya kana ay azali. Allah ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan. Walam yakun syai'un ghairuhu, dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Artinya, maknanya dari hadis ini adalah pada azal, ya, pada azal. Ya, tidak boleh kita terjemahkan dengan zaman azali, ya. Pada azal tidak ada air, ya, tidak ada udara, tidak ada bumi, tidak ada langit, tidak ada kursi, tidak ada arsy, tidak ada manusia, tidak ada jin, tidak ada malaikat, tidak ada zaman, tidak ada tempat, tidak ada arah. Yang ada hanyalah Allah Ta'ala. Karena semuanya itu yang telah tadi sudah disebutkan, selain Allah, itu belum diciptakan. Nah, maka
Allah Ta'ala, dari hadis itu dapat diketahui Allah Ta'ala maujudun qoblal makan. Allah Ta'ala ada sebelum adanya tempat. Karena tempat itu makhluk. Selain Allah makhluk. Tempat adalah makhluk. Apa itu makhluk? Sesuatu yang baru. Sesuatu yang diciptakan. Sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Ini namanya makhluk. Tempat yang menciptakan adalah Allah. Berarti sebelum terciptanya tempat, Allah ada tanpa tempat. Akal bisa menerima dari sini. Karena dalam bab akidah, landasannya adalah keyakinan. Bukan landasannya adalah waham. Ya, bukan landasannya adalah waham, dugaan saja. Keyakinan. Sebelum terciptanya tempat, karena tempat adalah makhluk. Berarti sebelum terciptanya tempat, Allah ada tanpa tempat dan akal menerimanya. Setelah Allah menciptakan tempat, maka Allah tidak membutuhkan tempat. Yang artinya Allah tidak bertempat setelah terciptanya tempat. Sebagaimana akal kita bisa menerima adanya Allah tanpa bertempat sebelum terciptanya tempat, begitu juga setelah terciptanya tempat, akal juga menerima Allah ada tanpa tempat. Ini dalil Allah ada tanpa tempat diambil dari al-hadis al-mazkur. Dari hadis yang telah tadi sudah disebutkan. Ya. Ada beberapa makalah ulama ya yang menunjukkan, yang mentegaskan ini dari ulama salaf. Ya, bahwa keyakinan para ulama salaf itu berkeyakinan Allah ada tanpa tempat. Tidak asing lagi ya di antara kita ketika menyebutkan nama ini. Al-Imam Zainul Abidin radhiyallahu anhu, Ali bin Husain. Ya, yang dikenal dengan As-Sajjad, gitu kan? Karena banyak sujudnya. Beliau mengatakan, Subhanaka subhanaka antallahu la ilaha illa anta la yahwika makan wala tuhassu wala tumassu wala tujassu. Ini perkataannya Al-Imam Zainul Abidin. Ya, kalau orang sudah kenal beliau, tidak asing lagi bahwa beliau adalah keyakinannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak bisa, dikatakan, keliru ini. Artinya spontan orang kalau mendengar nama Al-Imam Zainul Abidin karena beliau menjadi rujukan, itu kan, berarti apa yang disampaikan beliau adalah benar. Nah, beliau mengatakan subhanaka, maha suci engkau. Ya Allah. Antallahu la ilaha illa anta. Engkau adalah Tuhan yang hanya berhak untuk disembah. La yahwika makan. Ya, engkau tidak diliputi oleh tempat. La tuhassu, tidak bisa dirasakan. Wala tumassu, wala tujassu, tidak bisa dipegang dan tidak bisa disentuh. Ya, maknanya adalah la yahwika makan. Berarti apa? Allah tidak bertempat. Ini keyakinannya para ulama sah. Terus kemudian termasuk bagian dari dalil menunjukkan Allah ya ada tanpa tempat dan tanpa arah. Makalahnya Imam Al-Baihaqi, ya beliau Imam Al-Baihaqi dalam kitab bukan makalahnya beliau ya, dalam kitab Al-Baihaqi beliau mengatakan, nama kitabnya Al-Asma was Sifat. Ya, bahwa sebagian ashab kita, yang dimaksud ashab di sini adalah al-Asy'ariyah, ya. Sebagian kelompok Asy'ariyah, mereka menjadikan dalil Allah ada tanpa tempat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta zahiru falaisa fawqaka syai'. Maknanya, engkau ya Allah zat az-zahir. Nanti akan saya jelaskan makna az-zahir. Falaisa fawqaka syai'.
dan tidak ada satupun di atasnya. Ya, wa antal batin, dan engkau adalah zat al-batin. Falaisa dunaka syai', dan tidak ada sesuatu pun di bawahnya. Jika tidak ada di atasnya sesuatu dan di bawahnya sesuatu, maka artinya Allah tidak bertempat. Hadis ini ya juga menjadi bantahan kepada kelompok dan orang-orang yang berkeyakinan Allah berada di satu arah, Allah berada di satu tempat. Terus apa makna dari az-zahir? Makna dari az-zahir artinya adalah ya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini menunjukkan adanya Allah Ta'ala, menunjukkan tentang kekuasaan Allah Ta'ala, menunjukkan sifat ilmunya Allah, sifat iradahnya. Karena tidaklah sesuatu yang ada di alam semesta ini kecuali secara akal menunjukkan tentang adanya Allah. Ada sebuah syair yang dikatakan oleh Abu Al-Utahiyah dalam Bahar Al-Mutaqarib. Beliau mengatakan faya ajaban kaifa yuqsal ilahu. Sungguh menakjubkan bagaimana Tuhan didurhakai. Am kaifa yajhadul jahidu, dan bagaimana ya orang-orang kafir itu mengingkarinya. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun, dari segala sesuatu menunjukkan ya adanya Allah. Tadullu ala annahu wahidu, ya, menunjukkan bahwasannya Allah wahid, zat yang maha esa, tidak ada sekutu baginya. Wa fi kulli tahrikatin ayat, setiap gerakan makhluk itu menunjukkan tanda, ya. Wa fi kulli taskinatin syahidu, dan setiap diamnya makhluk syahidu, ya, menjadi saksi tentang adanya Allah Ta'ala. Makna dari apa yang disampaikan oleh Abu Al-Utahiyah adalah bahwa segala sesuatu yang berupa makhluk, baik bentuk makhluknya, maupun gerakannya, maupun diamnya, itu menunjukkan secara dalil akal adanya Allah Ta'ala. Ya, seakan-akan makhluk-makhluk yang ada di dunia ini yang secara fisik itu tidak bisa berbicara, itu berbicara. Ya, bagaikan seperti malaikat, orang-orang mukmin, baik golongan manusia dan jin. Ya, seakan-akan berbicara, seakan-akan seperti itu. Nah, tapi ini ada sebuah hal yang riwayat yang masyhur ya. Ada sesuatu jamadat. Apa jamadat itu? Sesuatu yang tidak memiliki ruh, tapi bisa berbicara. Ya, ini atas kehendak Allah Ta'ala. Contohnya seperti apa? Ya, seperti makanan yang bertasbih, ya, yang berada di astonya Kanjeng Nabi, yang berada di tangan mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertasbih, ya. Bertasbih ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya Allah Ta'ala. Terus kemudian as-subahah, ya, tasbih kalau bahasa Arabnya subahah. Ya, tasbih yang istilah orang Indonesia tasbih, ya. Alat tasbih itu, ya, yang jumlahnya ada 99, ya. Ada yang jumlahnya 99, ada yang jumlahnya berapa? 33, ya. Nah, ada sebuah riwayat, ada seseorang yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani, ya. Bahwa saat beliau tidur, ya, subahnya, ya, itu berputar di ziroknya beliau, di zirok, di lengan tangannya beliau. Terus kemudian, ya, subhat tersebut, ya, mengucapkan subhanaka ya mumbitan nabat wa ya da'imas sabat. Maha suci engkau ya Allah, zat yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, zat yang kekal dan abadi. Ini subha, ya, bisa jadi nanti jenengan, ya, kalau bisa diamalkan sebelum tidur, coba, ya, barangkali bisa, ya.
Semua terjadi atas kehendak Allah Ta'ala. Ini karomah. Ini karomah. Nah. Cerita yang terjadi kepada Abi Muslim Al-Khawlani ini diriwayatkan oleh Abdul Qasim Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Dimashqinya. Nah. Ini makna al-zahir. Terus kemudian selanjutnya adalah al-batin. Apa makna dari al-batin yang disebutkan dalam hadis tadi? Al-batin itu salah satu nama Allah Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan al-batin artinya adalah zat yang mengetahui hakikatnya segala sesuatu. Ya, ada sebagian ulama mengatakan al-batin adalah zat yang tidak bisa dibayangkan. Ya, karena Allah zat yang sangat mulia, ya, tidak bisa dibayangkan. Jadi hakikatnya Allah Ta'ala tidak ada satupun dari makhluk yang ya bisa membayangkannya, karena hakikatnya Allah tidak ada satupun yang mengetahui kecuali hanyalah Allah, dan Rasulullah melarang kepada kita untuk membayangkan hakikat zat Allah. Yang diperintahkan adalah kita bertafakur kepada makhluk-makhluk Allah. Nah, jadi hadis anta zahir falaisa fawqaka syai' wa antal batin falaisa dunaka syai'. Ini adalah hadis yang menjadi bukti, yang menjadi dalil bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Kemudian ditegaskan lagi maqalahnya Imam Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kanallahu wala makana wa huwal ana ala ma alaihi kana. Yang maknanya Allah ada pada azal dalam kurung keberadaan tanpa permulaan dan tidak bertempat, ya. Wa huwal an ala ma alaihi kan, dan setelah terciptanya tempat Allah pun tidak berubah. Artinya Allah ada tanpa tempat sebelum terciptanya tempat dan setelah terciptanya tempat. Maqalah Sayyiduna Ali ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdad, ya, yang tercantum dalam kitab beliau bernama Al-Farqu Bainal Firaq. Dan juga di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq disebutkan ijma' ulama wa ajma'u ala annahu la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Maknanya para ulama, ya, bersepakat semuanya bahwa Allah tidak diliputi oleh tempat dan tidak dilalui oleh masa atau zaman. Ini jelas, ya. Dalil Qur'annya telah disebutkan, dalil hadisnya telah disebutkan, maqalah ulama juga telah disebutkan. Yang intinya adalah keyakinan yang benar, akidahnya para rasul dan para sahabat adalah Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ya, maka faham yang disebarkan oleh sekte Al-Wahabiyah, ya, mereka jelas-jelas mengatakan Allah memiliki fisik, duduk di atas arsy, ya, sangat besar sekali. Ya, ini adalah akidatul Yahud. Ya, akidahnya para orang-orang Yahudi, ya. Nah, dijelaskan oleh Sayyiduna Ali, ya, bahwa barang siapa, ya, yang berkeyakinan bahwa Allah itu memiliki batasan ukuran, ya, maka dia tidak mengenal pencipta yang berhak disembah. Man za'ama anna ilahana mahdudun faqad jahilal khaliqal ma'bud. Ya, maqalah Sayyidina Ali ini diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Nuaim dalam kitab Hilyatil Auliya. Yang artinya adalah bahwa, ya, Allah itu bukan benda baik kecil maupun besar, ya. Ya, Allah bukan benda yang paling terkecil. Allah juga bukan benda yang paling terbesar, karena setiap benda memiliki ukuran tertentu. Nah, barang siapa yang berkeyakinan Allah itu memiliki bentuk ukuran tertentu, berarti orang tersebut menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan orang tersebut dihukumi orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan laisa musliman,
Artinya Sayyiduna Ali itu menghukumi orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya dihukumi bukan orang muslim. Meskipun ngaku-ngaku orang muslim. Karena sejatinya yang dia sembah bukan Allah. Tapi yang dia sembah adalah sesuatu yang dia bayangkan, yang dia pikirkan, yang berada di atas aras, yang sejatinya nggak ada. Nah, makanya kata Sayyiduna Ali, man za'ama anna ilahana mahdudun faqad jahilal khaliqal ma'bud. Dan kita tidak boleh ya bertanya di mana Allah, karena kata di mana menetapkan sebuah tempat ya, dan Allah tidak bertempat. Kata di mana itu patut ditanyakan kepada makhluk. Allah bukan makhluk, tapi Allah Al-Khaliq. Imam Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan innal ladzi ayyanal aina la yuqalu lahu aina wa innal ladzi kayyafal kaifa la yuqalu lahu kaifa. Rawahu Abul Mudhaffar At-Tafsir fid Din. Sayyiduna Ali beliau berkata yang maknanya, sesungguhnya zat yang menciptakan tempat mustahil ditanya ya aina, mustahil ditanya di mana. Dan zat yang menciptakan sifat-sifat makhluk mustahil ditanya tentang sifat-sifat makhluk kepadanya. Ini makalahnya Abul Muzaffar ya, bukan makalahnya Sayyidina Ali yang diriwayatkan oleh Abul Muzaffar dalam kitab At-Tafsir fid Din. Halaman 98 ya. Nah, dan Sayyiduna Ali juga berkata, innallaha khalaqal arsya idharan liqudratihi walam yattakhidhu makanan li dzatihi. Yang maknanya sesungguhnya Allah taala menciptakan arsy ya. Innallaha khalaqal arsya idharan liqudratihi, untuk menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Walam yattakhidhu makanan li dzatihi, tidak menjadikan arsy sebagai tempatnya karena Allah tidak bertempat. Nah, inilah penjelasan tentang Allah ada tanpa tempat ya, dan akal bisa menerima bahwasannya Allah ada tanpa tempat. Seperti itu. Jadi monggo barangkali ada yang mau bertanya, saya buka pertanyaan. Sebelum kita tutup, monggo barangkali ada yang mau bertanya, monggo. Siapa ini? Tolib. Nama asli apa nama? Monggo. Ya. Nggak ada suaranya. Coba adminnya. Nah, gini aja. Nanti yang bertanya ya, tulis saja. Mana? Sebentar. Saya buka dulu. Oh, kalau makan kalau makan daging babi tapi tidak tahu kalau ternyata itu adalah daging babi, maka bagaimana hukumnya? Ada lagi? Yang ditanyakan ada lagi? Tulis saja.
Ya, hukum memakan daging babi secara tidak sengaja. Ya, pada dasarnya hukum memakan babi itu adalah haram karena babi adalah termasuk binatang yang diharamkan. Kalau semisal tidak dalam keadaan sengaja, bagaimana? Ini tidak terkena hukum haram. Tapi kalau sudah tahu ya jangan langsung dimakan lagi ya. Langsung. Ya, seperti itu. Lagi ini. Waalaikumsalam. Buka. Sebentar. Nah, sebentar. Apa yang mendasari perbedaan akidah Asy'ariyah dengan akidah Maturidiyah? Oh, jadi akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah itu sama. Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah firqatun wahidah. Asy'ariyah dan Maturidiyah itu kelompok yang sama. Tidak ada perbedaan di antara mereka yang sampai saling mengkafirkan, saling memfasikkan, saling menyesatkan. Jadi kita boleh mengatakan Asy'ari siapa? Maturidi. Maturidi siapa? Asy'ari. Sah. Karena mereka sama-sama berkeyakinan Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, memiliki prinsip al-itsbat ma'at-tanzi, ya, menetapkan sifat Allah dan mensucikan Allah dari kesurupan terhadap makhluknya. Seperti itu. Sudah dijelaskan dalam kitab Al-Firqatun Najiyah, bisa dicek di YouTube, itu ada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sejarah ringkas tentang siapa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi memang ada perbedaan antara Asy'ari dan Maturidi, tapi perbedaan yang furu'iyah, ilmu cabang saja, ya, ilmu cabang saja. Tidak saling mengkafirkan. Itu pun perbedaan secara lafadz bukan secara maknawi. Nanti insyaallah lebih jelasnya pada kesempatan. Naam, dalam kitab As-Sanusiyah itu ya disebutkan bahwasannya dalam kitab As-Sanusiyah, matan As-Sanusiyah, qiyamuhu binafsihi, ya, qiyamuhu binafsihi, ya, qiyamuhu binafsihi ay la yaftakiru bihi ila mahallin ayyaqumu bihi. Artinya Allah tidak membutuhkan tempat untuk ditapatinya gitu. Bukan artinya yaqumu bihi itu mengartikan Allah bertempat. Artinya Allah tidak membutuhkan tempat yang ditempatinya. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Seperti itu. Itu maksud dari la yaftakiru bihi ila mahallin ayyaqumu bihi. Artinya Allah tidak membutuhkan tempat yang untuk ditempatinya. Yaqumu bihi kembali ke qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi artinya apa? Ai la yahtaju ila syai'. Jadi langsung saja qiyamuhu binafsihi, yaqumu bihi kan qiyamuhu binafsihi, kembali kepada sifat Allah yaqumu binafsihi. Artinya Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Kayak gitu aja. Enak. Tapi jangan diartikan berdiri dengan sendirinya, nggih. Jangan diartikan berdiri dengan sendirinya, langsung saja diartikan aila yahtaju ila syai'. Mungkin sampai sini saja ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan diajarkan kepada yang lainnya. Kita tutup sama-sama dengan membaca tahlil, nuhallil wa nusalli 'ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum, nas'alullah as-salamata fid dini wad dunya wal akhir wa husnal khitam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.